Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Indri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai e-commerce, marketplace, online shop, online store, beserta perbedaannya. Baik, poin yang pertama, kita harus mengetahui dahulu e-commerce. E-commerce berasal dari bahasa Inggris yaitu electronic commerce. Nah, di sini juga bisa disebut yang berarti perdagangan elektronik. Nah, di dalam e-commerce juga kegiatan seperti promosi, pembelian, produk ataupun pemasaran produk itu berbeda dari transaksi berdagang sebelumnya. Nah, ini agak berbeda yaitu menggunakan sistem online atau media internet. Nah, di dalam e-commerce, kegiatan proses perdagangan seperti pemesanan produk, pertukaran data, hingga transfer dana dilakukan secara elektronik. Nah, begitulah penggunaan e-commerce di tengah perkembangan arus teknologi dan informasi digital yang semakin canggih. Di sini e-commerce itu merupakan wadah di mana e-commerce itu website yang menjual bukan hanya satu produk atau bisa juga berbagai produk yang dimiliki oleh satu penjual. Nah, e-commerce seringkali diartikan sebagai marketplace. Padahal kedua hal tersebut berbeda. Marketplace itu memiliki banyak penjual dalam satu website. Sedangkan e-commerce hanya memiliki satu penjual dalam satu website. Nah, padahal kan ini sama-sama wadahnya untuk mereka berusaha ya, tapi ini ada perbedaannya juga. Selanjutnya marketplace. Nah, di sini marketplace itu diartikan tempat berkumpulnya calon pembeli dengan banyak penjual yang memasarkan berbagai produk pada website sebagai pihak ketiga. Nah, ini juga wadahnya dari e-commerce. Marketplace ini memiliki konsep seperti pasar tradisional yang berbentuk online. Nah, ini juga sama seperti e-commerce. Tapi bedanya di situ tadi ya. Contoh dari marketplace yang sering kita jumpai dan sering kita pakai seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu online shop. Nah, sini online shop itu biasa dikenal sebagai toko online. Nah, toko online itu toko yang ada di channel sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Istilah online shop itu di dalam penerapannya, online shop itu berarti sebuah toko online yang menjual beberapa jenis barang atau bahkan hanya satu jenis barang saja. Tapi ini skalanya kecil ya. Misalkan online shop souvenir. Nah, situ berarti toko online-nya menjual beberapa macam jenis barang namun masih dalam satu produk yang berupa souvenir gitu. Selanjutnya online store. Istilah online store itu dalam penerapannya berarti sebuah toko yang menjual berbagai macam jenis barang yang jumlahnya cukup banyak. Nah, ini bisa dikatakan skalanya bisa kecil atau bisa besar. Namun pada umumnya istilah store digunakan untuk toko yang skalanya cukup besar. Yang pastinya barang yang dijual pada toko tersebut memiliki jenis yang beragam dan tidak hanya satu produk saja. Misalkan pada sebuah online shop menjual baju, celana, tas, kaos, jilbab, dan aksesoris. Nah, itu beragam. Selanjutnya, pemilik toko online tersebut bisa menggunakan istilah online store untuk tokonya karena memang barang yang disediakan pun beragam jenisnya. Baik, selanjutnya perbedaan pada marketplace, e-commerce, dan online shop. Yang pertama itu perbedaannya dari strategi promosi. Strategi promosi dalam produk pada marketplace, e-commerce, dan online shop memiliki perbedaan. Di antaranya, jika dalam marketplace itu terbatas dalam hal promosinya.
karena biasanya kendali pada marketplace itu sendiri. Cara agar toko dan produk menonjol dari yang lain adalah dengan memiliki reputasi yang bagus, agar ketika seseorang mencari produk di marketplace itu bisa terkendalikan. Produk Anda akan muncul pada halaman pencarian utama pada marketplace. Nah, itu yang dibilang bisa dikendalikan. Kemudian untuk strategi promosi pada e-commerce itu luas dan tidak terbatas, karena pada website tersebut hanya ada toko Anda, nah toko kita dan produk kita, dan kita bebas mempromosikannya dimanapun, misalnya melalui sosial media, dan untuk menarik calon pembeli ke e-commerce kita. Dan selanjutnya strategi promosi pada online shop dan online store, yang biasanya itu melalui sosial media, karena bisnis mereka biasanya menggunakan sosial media sebagai sarana untuk mendapatkan calon pembeli atau yang bisa dikatakan calon customer kita gitu. Selanjutnya perbedaannya pada efektivitas biaya. Nah, selain strategi marketing, promosi, efektivitas biaya juga berbeda antara marketplace, e-commerce, dan online shop ataupun online store. Nah, di e-commerce contohnya aja, kita akan menghabiskan biaya di awal untuk pembuatan website dan perpanjangan per tahunnya. Berbeda dengan e-commerce, biaya pembuatan toko di marketplace lebih terjangkau, bahkan bisa gratis. Nah, di sini e-commerce itu wadahnya marketplace. Ada beberapa fitur-fitur premium juga yang bisa kita akses untuk pemilik toko yang berbayar di marketplace. Hal lain juga dirasakan oleh bisnis online shop ataupun online store. Online shop di sosial medianya biasanya pembuatannya gratis dan promosinya pun gratis, tergantung dari konten. Nah, di sini kita juga buat konten yang disajikan dalam sosial media tersebut. Tapi online shop juga bisa berbayar ketika pemilik online shop ingin mengiklankan bisnis mereka melalui sosial media kita gitu. Nah, selanjutnya perbedaannya di persaingan bisnis. Persaingan bisnis di marketplace lebih menantang untuk pelaku sesama bisnis, karena di marketplace ada banyak penjual yang menjual barang yang sama dengan kita, dan dengan varian harga yang lebih terjangkau. Nah, ini persaingannya sangat sengit untuk memperebutkan produk yang sama. Sedangkan untuk pelaku bisnis e-commerce, persaingannya itu lebih sempit. Karena kenapa? Karena di e-commerce itu hanya ada bisnis Anda dan produk Anda yang bebas Anda promosikan dan yang kita iklankan gitu, yang Anda iklankan dimanapun. Lalu untuk persaingan bisnis di online shop sosial media, bisa dikatakan persaingan bisnisnya cukup ketat, karena berbagai bisnis juga telah menggunakan sosial media sebagai channel sharing bisnisnya. Nah, yang sering kita lihat di berbagai konten TikTok, Instagram yang ya cukup banyak di satu produknya untuk membangun untuk menarik calon customernya gitu. Selanjutnya perbedaannya di dokumentasi usernya, pemiliknya. Di e-commerce kita bisa melakukan analisa secara mendalam tentang siapa saja sih yang bisa mengunjungi toko online kita menggunakan fitur-fitur yang yang dinamakan tools analytics. Nah, seperti kebiasaan mereka gitu. Kemudian untuk di marketplace, fitur analitik tersebut terbatas. Dan untuk online shop, fitur analitik juga kini bisa kita gunakan semaksimal mungkin untuk mengetahui pengunjung online shop kita. Nah, jangan salah, di Instagram juga ada insight-nya. Bisa dibilang insight-nya untuk memantau pengunjung toko online shop dan online store kita gitu.
Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.